Achievers. Sharing kali ini tentang 5 cara komunikasi efektif di tempat kerja. Biar lebih jelas, yuk disimak. Tapi sebelum itu, sahabat Achievers boleh subscribe dulu channel obrolan pulang kerja kali ini ya. Menurut kalian, kita berkomunikasi itu untuk apa sih? Nah, pastinya sahabat Achievers punya pendapat yang keren-keren. Tahukah kamu, menurut survei, 86% karyawan dan eksekutif mengatakan komunikasi yang nggak efektif itu menjadi penyebab kegagalan di tempat kerja. Komunikasi yang efektif itu ternyata punya beberapa manfaat loh, seperti menghindari miskomunikasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan meminimalisir terjadinya konflik. Oleh karena itu, berikut ini cara berkomunikasi yang efektif di tempat kerja. Yang pertama, berlatih menjadi pendengar. Mendengar orang lain sudah sering kita lakukan sehari-hari, tapi ternyata tidak mudah mendengarkan sepenuh hati. Padahal dalam keseharian, kita mendengarkan menjadi bagian penting terjadinya sebuah proses komunikasi. Dengan mendengarkan, kamu akan lebih paham maksud dari lawan bicaramu, sehingga kamu dapat memberikan respon yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, berusahalah memahami gaya komunikasi orang lain. Penting bagi kamu untuk memahami gaya berkomunikasi orang-orang di lingkungan kerjamu. Meskipun pada kenyataannya terkadang hal ini nggak gampang, sehingga membutuhkan waktu untuk memahami gaya berkomunikasi seseorang. Ada 4 gaya komunikasi yang kamu perlu tahu. Apa aja tuh? Yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama, komunikasi pasif. Orang dengan gaya ini biasanya terlihat cuek. Biasanya mereka sering gagal mengungkapkan perasaannya. Alhasil dalam percakapan, mereka sering didominasi oleh orang lain. Orang-orang dengan gaya komunikasi yang pasif biasanya kurang oke dalam komunikasi nonverbal. Bukan cuma itu, mereka itu biasanya kesulitan mengatakan tidak atau menolak. Yang kedua, komunikasi agresif. Cukup mudah untuk mengetahui maksud dari orang yang berkomunikasi secara agresif. Tanpa sadar, mereka sering mengeluarkan kata-kata atau kalimat perintah, mengajukan pertanyaan yang terkadang kasar dan kerap gagal mendengarkan orang lain. Mereka biasanya terkesan frontal saat menyampaikan sesuatu. Contohnya, aku benar dan kamu salah. Sehingga kalau kamu punya rekan kerja yang gaya agresif, coba mempersingkat waktu dengan membicarakan hal-hal yang penting saja. Kalau memang gak terlalu penting, baiknya hindari berdebat dengan mereka. Yang ketiga, komunikasi pasif-agresif. Gaya komunikasi ini cukup sulit untuk dipahami. Biasanya orang dengan gaya komunikasi ini tampak pasif di permukaan, tetapi sangat aktif di dalam hatinya. Kebanyakan mereka merupakan tipe agresif ini nonverbal. Mereka biasanya berbeda dengan apa yang dikatakan. Ciri-ciri orang dengan tipe komunikasi agresif adalah sering menggunakan sindiran atau sarkasme. Contohnya, ketika kamu meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu tugas. Nggak apa-apa kok, tapi kalau salahnya banyak, jangan salahin aku ya. Secara nggak langsung, kalimat itu punya 2 makna. Pertama, mereka menerima permintaan kamu, tapi di sisi lain, mereka sebenarnya keberatan, sehingga terkesan terpaksa. Untuk memahami gaya komunikasi pasif-agresif, kamu dapat memperhatikan bahasa tubuh atau ekspresi mereka terlebih dahulu. Yang keempat, komunikasi asertif. Orang dengan gaya komunikasi ini merupakan kriteria rekan kerja yang dapat kamu ajak kerjasama dengan baik. Berkomunikasi dengan mereka akan terasa lebih mudah karena gaya komunikasi asertif dapat mengekspresikan ide dan perasaan mereka dengan baik tanpa mengenyampingkan kepentingan orang lain. Selain itu, mereka cukup terbuka ketika melakukan pembicaraan. Kalau mereka tidak setuju dengan pendapatmu, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik dan sopan. Sehingga orang dengan gaya asertif sangat mudah untuk dipahami.
ketiga sekarang ini adalah gaya komunikasi, sampaikan pesan dengan jelas. Hal ini dapat membuat pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja kamu. Jika kamu merasa kurang dapat berkomunikasi dengan baik atau biasa tergesa-gesa, cobalah untuk tenang terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan ketika mendengarkan apa yang lawan bicaramu sampaikan. Kamu juga bisa memikirkan terlebih dahulu hal yang ingin disampaikan, sehingga kamu bisa memberikan informasi yang benar tanpa bertele-tele. Selain itu, agar komunikasi menjadi lebih jelas, kamu dapat menghindari kata-kata pengisi yang menunjukkan keraguan, seperti atau Hal ini dapat menunjukkan rasa kurang yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Misalnya, saya setuju dengan pendapatmu, tapi bagaimana kalau mengerjakan permintaan klien terlebih dahulu? Soalnya memikirkan sesuatu hal tersebut sepertinya lebih efektif. Dan yang keempat adalah empati. Dalam komunikasi, kamu juga harus mengetahui bagaimana konteks dan situasi yang terjadi. Hal ini terjadi dapat berlaku pada teman-temanmu atau kondisi di tempat kerja. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus memiliki rasa empati. Sederhananya, empati adalah kemampuan untuk membayangkan diri sendiri berada di posisi seseorang, sehingga kamu dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Pada peranannya, kamu bisa terlebih dahulu bisa menanyakan kabar atau mendengarkan jika mereka mengajak berbicara terlebih dahulu. Misalnya, kamu diminta oleh atasan untuk memberikan tugas kepada salah satu rekanmu. Namun, pada saat itu dia terlihat murung. Jika menggunakan empati, kamu akan menanyakannya kabarnya bagaimana terlebih dahulu sebelum memberikan tugas tersebut. Apakah kamu tidak apa-apa? Atau apakah ada masalah? Kamu terlihat kurang baik. Setelah mengetahui keadaannya, kamu mungkin bisa menyampaikan niatmu untuk memberikan tugas kepada temanmu tersebut. Oh iya, ini tadi atasan meminta kamu untuk membuat laporan A, tapi jangan paksakan dulu, nanti saja jika sudah lumayan tenang. Jika kamu kesulitan, langsung minta bantuan aku aja ya. Dengan berempati, kamu dapat memberikan respon terbaik pada saat melakukan komunikasi. Yang kelima, menghindari membahas topik sensitif. Dikutip dari tulisan pada Vermont College, saat melakukan komunikasi, usahakan agar topik pembicaraan di tempat kerja tetap netral. Kedengaran nih suara Zoom? Masih bagian ini. Oh. Menahan diri dari membahas politik atau topik sensitif lainnya dapat mencegah kamu menyinggung siapapun. Terkadang merupakan ide yang bagus untuk membahas sebuah kejadian terbaru dengan tujuan mendekatkan diri dengan rekan kerja. Namun kamu tidak tahu kan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Oleh karena itu, menghindari membahas topik sensitif merupakan langkah yang tepat ketika berkomunikasi dengan rekan kerjamu. Gimana guys? Semoga dengan mengetahui cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja dapat membantu karirmu. Sampai jumpa di video